Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan 30. Saya rindu kita membacakannya secara bergantian. Saya 14, Bapak Ibu Saudara 15, begitu seterusnya sampai dengan ke ayat ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kata pelayanan pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Pelayanan adalah sesuatu yang dekat dengan kita, bukan? Buktinya apa? Saudara adalah pelayan Tuhan. Mungkin saudara orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan sebagai majelis, pengurus komisi, guru sekolah minggu, worship leader, pemusik, singers, usher, multimedia, dan lain sebagainya. Kalaupun hari ini ada di antara saudara yang tidak mengambil bagian di dalam pelayanan, saya tetap yakin kata ini pun tidak asing lagi di telinga kita. Kenapa? Setidaknya mungkin dalam kehidupan saudara pernah ada hamba Tuhan atau majelis yang datang kepada saudara dan mengajak saudara terlibat aktif di dalam pelayanan di gereja. Tapi sayangnya saudara, kadangkala kata pelayanan menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Sehingga ada banyak orang Kristen yang sering kali menolak untuk melayani dengan berbagai alasan. Gak bisa, gak ada waktu, aduh gak mampu, dan lain sebagainya. Padahal betapa indahnya saudara kalau setiap orang percaya, setiap jemaat GKI Sion terlibat aktif di dalam pelayanan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat semua jemaat GKI Sion rindu untuk melayani Dia, berlomba-lomba untuk melayani Dia. Karena itu biarlah malam hari ini perenungan firman Tuhan kembali boleh mengingatkan kita tentang pelayanan melalui kisah perumpamaan yang saya yakin
sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kisah tentang 3 orang hamba yang diberi talenta, masing-masing 5, 2, dan 1. Yang 5 dan 2 mengembangkan talenta yang dipercayakan, sedangkan orang yang ketiga justru menimbunnya. Memang saudara, talenta di zaman perjanjian baru merujuk tentang satuan mata uang. Namun kalau kita tafsirkan ke zaman sekarang, talenta itu bisa apa saja yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bisa kepandaian, bisa kemampuan kita main musik, bisa bernyanyi, kemurahan, memberi, kekayaan, kemampuan bersosialisasi, mengajar, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, saudara, sudahkah kita memberi talenta yang Tuhan percayakan itu kepada Dia untuk melayani Dia? Karena itu mari kita lihat ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, kata memanggil dari kata kaleo dalam bahasa Yunani ya. Sebuah kata yang dipakai juga oleh Tuhan Yesus ketika Dia memanggil orang-orang untuk percaya, untuk datang kepada Dia. Di sini kita perlu ingat, saudara, bahwa saudara dan saya juga adalah orang-orang yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang. Dan setiap orang yang sudah dipanggil, engkau dan saya, pasti dipercayakan talenta oleh Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada orang percaya yang boleh mengatakan begini, aduh saya gak bisa melayani, saya tuh gak punya talenta apa-apa loh. Jangan ya loh Rom ya, aduh yang lain aja loh. Aduh jangan saya tuh gak bisa melayani, saya ini gak punya kemampuan apa-apa nih Lose. Aduh Lose, jangan ya, takut doa aja saya gemeteran, Lose jangan ya, takut yang lain aja Lose yang bisa lebih mampu dari saya. Saudara, itu pemikiran dan pernyataan yang salah. Karena setiap kita yang sudah dipanggil ke dalam terang, pasti setidaknya saudara memiliki satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saya tanya kepada saudara hari ini yang hadir, atau saudara-saudara yang di rumah, apa talenta saudara? Saudara bisa jawab? Bolehlah pikir 3 detik lah, 3 detik aja. Saudara, saya tahu saudara pernah mengikuti tes karunia ya, yang Lose Team adakan beberapa waktu yang lalu. Dari situ pasti saudara tahu apa talenta saudara. Saya nggak tahu Lose Team ada, pasti WA apa-apa aja talenta. Saya tahu loh, saya bisa sebutkan satu-satu talenta orang-orang yang hadir di sini. Saudara, pasti setiap kita yang sudah dipanggil, pasti setidaknya punya satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu gak ada tuh sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipanggil bilang, aduh saya gak bisa melayani loh, saya gak bisa apa-apa. Lalu berdasarkan apa Tuhan memberikan talenta itu saudara? Mengapa tiap-tiap orang memiliki talenta yang berbeda? Di ayat 15 dikatakan, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segala kesanggupan dan keterbatasan kita. Mengapa ada yang diberikan 5, ada yang 2, ada yang 1? Itu sebenarnya bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena unsur pilih kasih. Aduh karena aku sayang Eni aku kasih 5 talenta dek. Karena aku gak suka nih sama Ciaca aku kasih 1 aja lah. Bukan saudara, bukan begitu. Namun sekali lagi karena Tuhan melihat kemampuan kita. Ia memberi menurut kesanggupan kita masing-masing. Dia tahu berapa batas kemampuan kita. Mungkin ada yang diberi banyak, ada yang juga diberi sedikit. Mungkin ada orang yang hanya diberi sedikit talenta. Mungkin hanya bisa melayani sebagai usher. Wah kalau dia jadi usher luar biasa. Orang-orang merasa disambut. Senyumnya manis. Kalau sekarang susah ya memperlihatkan senyum karena pakai masker. Tapi mungkin rahmanya, halo, apa kabar, sehat. Gitu. Orang-orang merasa disambut dengan hangat. Mungkin beda, ada orang yang tidak punya talenta itu. Mungkin ada orang yang hanya bisa melayani sebagai pembawa kantong persembahan. Mungkin hanya bisa mendoakan orang. Hanya bisa masak buat acara gereja, wah kalau masak itu luar biasa enaknya. Hanya bisa main musik. Hanya diberi kekayaan sama Tuhan untuk bantu gereja.
Itu talenta, saudara. Pakailah talenta yang sedikit itu untuk melayani Tuhan. Bukan disimpan, tapi untuk melayani Dia. Mungkin ada orang yang diberi banyak talenta sehingga dapat melayani di berbagai bidang. Ada yang bisa buat renungan, ada yang bisa pimpin pujian, berkhotbah, bermain musik, memimpin organisasi, mengajar, semua itu include jadi satu gitu ya. Pakailah semua itu untuk melayani Tuhan juga. Talenta apapun yang Tuhan berikan, pakailah itu untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Karena itu jangan pernah kita meremehkan talenta yang ada pada diri kita walaupun cuma satu. Melainkan bersyukurlah karena ada satu kemampuan yang kita miliki dan dapat membuahkan pekerjaan besar. Satu talenta itu dapat membuahkan pekerjaan besar. Dan saya yakin sekali setiap kita jemaat GKI Sion pasti dipercayakan talenta. Karena itu mari kita pakai talenta itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di gereja kita, GKI Sion. Karena Tuhan menghendaki kita mengembangkan talenta kita, bukan memendamnya, bukan mendiamkannya, bukan menyimpannya. Enggak, tapi mengembangkan talenta itu. Kenapa enggak boleh didiamkan? Kenapa enggak boleh disimpan? Karena saudara, kalau kita menyimpan talenta kita, itu merupakan bentuk ketidaksetiaan dan ketidakbertanggungjawaban kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan nanti waktu kita menghadap Tuhan, Dia meminta pertanggungjawaban dari kita untuk setiap talenta yang Dia percayakan kepada kita. Kita pakai atau kita simpan talenta itu. Karena itu saudara, mari ambillah bagian di dalam pelayanan. Jangan simpan talentamu, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah inspirasi bagi orang lain melalui pelayananmu. Ketika orang melihat pelayananmu, aku pengen ya seperti dia. Aku pengen ya kayak Ci Eni. Dari yang gak bisa main musik sekarang bisa main musik di PA. Sebentar lagi main musik di KU, saudara. Orang kan jadi terinspirasi, wah kalau Eni bisa saya juga bisa. Caca juga begitu, dari gak bisa main musik hari ini. Karena itu pakailah apa yang Tuhan percayakan. Dan waktu-waktu ini saudara akan ada pemilihan majelis. Kalau saudara dipilih oleh jemaat itu artinya orang lain juga bisa melihat talentamu. Artinya Tuhan percayakan itu untuk saudara lakukan. Kalau ada hamba Tuhan atau majelis yang mungkin nanti datang kepada Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian di dalam kemajelisan, jangan buru-buru menolak saudara. Mari doakan dulu, mari gumulkan dulu baik-baik. Jangan langsung bilang saya gak bisa. Tapi doakan, siapa tahu itu yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan Dia tahu saudara sanggup untuk mengemban tugas pelayanan itu. Mari saudara jangan sia-siakan talentamu. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Ia akan memuji kita. Baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah talenta yang Tuhan percayakan itu tidak kami sia-siakan, tapi kami memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk melayani sesama kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin sering kali kami menolak pelayanan karena kami merasa kami tidak bisa, kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami takut. Tapi biarlah hari ini kami belajar untuk memberikan dan mengembalikan talenta yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selesai, tapi biarlah itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom, karena keperluan khusus di luar kota, maka hari ini, malam ini saya tidak bisa berjumpa langsung dengan saudara, tapi saya senang bisa menyapa melalui rekaman video ini. Dan di bagian ini kita akan melihat sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 14. Nah, terus saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita menyimak bersama-sama. Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara, pernahkah saudara merasa terpanggil untuk melayani Tuhan? Atau mungkin malahan sekarang ini saudara sedang merasa terpanggil untuk melayani. Mungkin ada sebagian dari saudara bertanya, bagaimana cara Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia? Saudara, Tuhan bisa memanggil kita dengan cara-cara yang ajaib, seperti waktu Dia memanggil Musa. Tapi hari ini saya yakin Tuhan kebanyakan memanggil kita dengan cara-cara yang lain. Dengan ada kegelisahan dalam hati kita. Ada satu gerakan dalam hati kita untuk berbuat sesuatu. Dengan adanya ajakan dari hamba Tuhan. Ajakan pelayanan dari majelis atau dari rekan-rekan di gereja untuk melayani Tuhan. Atau lewat adanya kebutuhan yang kita lihat di depan mata kita. Dan kita merasa tergerak untuk bisa kerjakan sesuatu. Untuk bisa berikan sesuatu. Atau ada sesuatu yang dirasa kurang dalam pelayanan di gereja atau di masyarakat. Dan kita merasa bisa melakukan sesuatu untuk menyempurnakannya. Untuk memperbaiki kekurangan itu. Saudara, di dalam cara apapun Tuhan panggil kita untuk melayani. Kalau panggilan itu jelas, saudara, maka taatlah dan jangan keluarkan banyak alasan. Karena sikap yang mencari-cari alasan dan sikap yang tidak taat itu membuat Tuhan murka. Saudara, ayat yang tadi kita baca memperlihatkan Tuhan memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berkata dalam pasal 3 ayat 10. Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu ada tanya jawab panjang lebar antara Musa dan Tuhan. Tuhan tunjukkan keajaiban-keajaiban kepada Musa sebagai bukti bahwa Tuhan akan menyertai. Tapi apa yang akhirnya Musa katakan? Ah Tuhan, aku mah gak pinter ngomong. Aku mah gak bisa lah kalau disuruh ngomong di depan orang banyak. Nah, saudara, menarik melihat bagaimana Tuhan memberikan jawaban waktu Musa ngomong begitu. Nah, Tuhan jawab, memangnya siapa sih yang menciptakan lidah manusia? Bukankah aku, yakni Tuhan? Karena itu, Musa, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan aku akan mengajari kamu apa yang harus kamu katakan, kata Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Tuhan berkata, Musa, aku gak panggil orang-orang yang hebat kok, tapi aku akan memampukan orang yang mau aku panggil untuk melayani. Saudara, lalu apa kata Musa setelah itu? Musa berkata, ah Tuhan, udahlah, yang lain aja lah, gak usah saya lah. Dan firman Tuhan berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Saudara, murka Tuhan bangkit terhadap Musa. Karena apa? Saudara, sikap Musa itu menunjukkan sikap yang malas-malasan. Sikap yang gak mau tahu. Sikap yang acuh tak acuh. Sikap Musa menunjukkan sikap yang gak percaya sama Tuhan. Sikap Musa adalah sikap yang suka cari-cari alasan. Dan ini membuat Tuhan murka. Saudara, sikap yang Tuhan inginkan waktu Dia memanggil kita dalam pelayanan adalah sikap yang taat meskipun dalam segala keterbatasan kita. Taat dengan bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Inilah sikap yang Tuhan mau, saudara-saudara, waktu Dia memanggil kita dalam pelayanan. Saudara, Tuhan tidak akan pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan kita kekuatan untuk melakukannya.
Saudara, dalam hidup saya selama ini, ada beberapa kali saya merasakan Tuhan dengan jelas memanggil saya ke dalam pelayanan. Waktu saya masih remaja, di sekitar tahun 1997, saudara, akhir, 1997 akhir. Saya merasa ada panggilan yang kuat dari Tuhan, panggilan yang jelas dari Tuhan, untuk saya melayani sebagai pianis di gereja. Tempat saya beribadah di Jogja pada waktu itu, saya berkuliah di Jogja pada waktu itu. Kemudian di sekitar tahun 2005, saudara-saudara, saya merasakan panggilan yang jelas sekali untuk melayani sebagai pelatih paduan suara, melayani sebagai dirigen paduan suara di gereja saya di Jakarta. Kemudian di sekitar tahun 2014 saya kembali merasakan ada panggilan yang jelas lagi dari Tuhan untuk saya studi di seminari dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam semua panggilan pelayanan itu, saudara, ada dua kesamaan. Yang pertama, nggak ada suara yang jelas di telinga saya yang berkata bahwa Timothy kamu harus jadi pianis ya. Saudara, nggak ada suara kayak begitu. Kamu harus jadi pelatih paduan suara ya. Saudara, nggak ada panggilan seperti itu. Suara seperti itu nggak ada. Tapi Tuhan memanggil melalui kegelisahan hati. Ada kegerakan dalam hati saya untuk berbuat sesuatu. Lewat ada kebutuhan mendesak yang dipampangkan Tuhan di depan mata saya itu. Dan lewat hal-hal itulah Tuhan panggil saya. Itu kesamaan yang pertama, saudara. Kesamaan yang kedua adalah waktu Tuhan panggil saya dalam pelayanan itu, beberapa pelayanan itu, saya dalam kondisi yang tidak mampu untuk kerjakan pelayanan itu. Bukannya saya udah hebat, saudara-saudara, kemudian Tuhan panggil saya. Saya waktu dipanggil sebagai pianis di tahun 1997, saudara. Sebelumnya saya belum pernah namanya ngiringin ibadah dengan piano. Waktu tahun 2005, Tuhan panggil saya sebagai pelatih paduan suara, untuk konduktor paduan suara. Saya sebelumnya tidak pernah di training sebagai konduktor paduan suara. Saudara. Di 2014 saya dipanggil untuk masuk ke dalam seminari dan menjadi hamba Tuhan. Terus sebelumnya saya nggak pernah bermimpi jadi hamba Tuhan. Karena saya dari remaja, kalau ngomong itu suka terlalu cepat. Kalau ngomong itu nggak percaya diri. Kalau ngomong itu suka nggak jelas dan kadang-kadang harus diulang supaya jelas. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa jadi hamba Tuhan? Yang harus berkhotbah, yang harus mengajar dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur dalam setiap kesempatan panggilan Tuhan itu untuk melayani itu, saya taat. Saya memilih untuk taat tengah-tengah segala keterbatasan yang saya punya. Saya memilih untuk taat dengan bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan yang memanggil itu. Nah, saudara-saudara, dalam pelayanan apakah Tuhan sedang memanggil engkau? Sebagai majeliskah? Sebagai singerkah? Sebagai pengurus komisi kah? Sebagai guru sekolah minggu kah? Atau Tuhan memanggil engkau untuk mengabarkan Injil kepada orang lain kah? Atau apapun itu. Saudara, bagaimana jawaban saudara? Apakah mirip dengan jawaban Musa? Saya emang gak bisa lah kalau disuruh ngomong begitu. Saya emang orangnya gak bisa ngomong. Saya gak mau lah, yang lain aja lah. Saya emang gak bisa apa-apa. Saya emang kapan-kapan aja lah jadi majelis. Saya kapan-kapan aja deh jadi guru sekolah minggu. Saya emang kapan-kapan aja lah jadi singer. Saya emang kalau di organisasi emang gak bakal bisa deh. Saudara-saudara, jangan membangkitkan murka Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan selamanya panggil kita dalam pelayanan. Dia tidak akan terus paksa-paksa kita. Kalau kita memang gak mau terus. Kalau kita terus keraskan hati kita. Saudara, akan tiba saatnya panggilan pelayanan itu akan berhenti. Stop. Dan kesempatan berharga itu akan lewat. Saudara, jangan membangkitkan murka Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan berharga untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami kalau selama ini kami mengeraskan hati ketika Tuhan panggil kami dalam pelayanan. Tuhan, kami tidak mau jadi orang-orang yang cari-cari alasan. Orang yang menunda-nunda, orang yang bermalas-malasan. Tapi biarlah kami jadi orang-orang yang taat meskipun dalam segala keterbatasan kami. Taat dalam kebergantungan yang penuh kepada Tuhan.
Tuhan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Kalau tadi kan nggak bisa jawab selamat malam gitu kan. Nggak dengar maksud timnya. Selamat malam. Ya, itu yang saya pengen dengar dari saudara-saudara. Pelayanan yang inspiratif. Mari kita membuka Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Satu ayat saja. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara, konteks ayat ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada hamba-hamba yang bekerja kepada tuan-tuannya, para pegawai kepada bos-bosnya, untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan segenap hati, seperti melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tetapi saya melihat hakikat pelayanan Kristen itu ada di ayat ini. Hakikat pelayanan itu mencakup dua hal. Pertama motivasi, kedua aksi. Motivasi dan aksi. Gampang ya diingat ya. Hakikat pelayanan itu adalah motivasi dan aksi. Motivasinya apa kalau dilihat dari ayat itu? Coba saudara jawab. Hanya satu ayat tadi loh. Motivasi pelayanan itu apa menurut ayat itu? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Motivasi, kalau aksi memang untuk manusia bisa oke ya aksinya. Tapi motivasinya adalah untuk Tuhan, begitu, bukan untuk manusia, bukan untuk menyenangkan siapa, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan itu susah-susah gampang. Dikatakan gampang, ya karena asalkan ikut kegiatan gereja sudah disebut pelayanan. Asalkan ikut kegiatan gereja, entah itu paduan suara, entah itu asyir atau apapun yang gereja lakukan ikut, wah sudah ikut pelayanan, cukup gampang. Ya, dikatakan susah, ini bicara motivasinya. Tidak semua orang ikut kegiatan gereja memiliki motivasi yang benar. Pelayanan yang sejati itu harus lahir dari sebuah proses mengalami Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dan menghidupi anugerah keselamatan, dia pasti akan melayani. Jadi bayangkan kalau sebuah pelayanan lahir dari sebuah proses mengalami Tuhan, dia pasti akan dilakukan dengan baik. Dan tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Tidak semua orang yang melayani ikut kegiatan gereja itu mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mungkin karena ikut-ikutan saja, atau ya oke lah mengisi waktu luang, oke. Tapi yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, dan saya ingin membalas kebaikan Tuhan, saya ingin membalas cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya, itu tidak semuanya. Motivasi kita melayani Tuhan harus dibangun dari pengalaman itu, pengalaman mengalami Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu hakikat pelayanan itu akhirnya memberikan sesuatu, memberikan diri kita, memberikan hati kita, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dimulai tadi bahwa motivasinya adalah untuk Tuhan, dia pasti akan memberi. Hakikat pelayanan itu memberi, bukan mendapatkan sesuatu, bukan mendapatkan pujian, mendapatkan uang, mendapatkan apapun. No, ya. Jadi pelayanan itu memberi. Itu bicara masalah motivasi. Kemudian bicara masalah aksi. Aksinya apa? Pelayanan itu menurut ayat ini. Aksinya harus dikerjakan seperti apa? Dengan segenap hati. Segenap hati itu totalitas. Kalau setengah hati itu yang rada main-main begitu. Pelayanan kan sukarela. Namanya sukarela ya
suka-suka saya lah, semaunya saya lah, kan mumpung saya mau nih, begitu. Tidak bisa begitu, saudara. Kalau kita mengerti tadi yang mengalami Tuhan itu, nggak bisa, memang ada unsur sukarela, tetapi pelayanan itu lebih daripada itu. Dia harus totalitas, segenap hati, begitu ya. Makanya tadi saya katakan pelayanan itu nggak mudah. Kalau belum merasakan atau mengalami Tuhan, ia belum bisa melayani dengan benar. Di dalam totalitas itu ada unsur pengorbanan yang sangat kuat sekali. Ada sesuatu yang harus diperas dan kemudian disuguhkan, diberikan. Totalitas, dan tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Saudara, kita semuanya sudah melayani Tuhan entah berapa lama. Coba hari ini kita cek ya, motivasi saya selama ini apa, supaya pelayanan kita makin baik ya. Kemudian aksinya, bagaimana kita melayani Tuhan, apakah sudah benar-benar dengan segenap hati, dengan totalitas, atau belum? Mari kita terus tingkatkan itu ya, sehingga Tuhan boleh disenangkan. By the way, saudara-saudara, hamba Tuhan itu dibayar enggak sih? Nanti saya kenapa sih saya tanya seperti ini? Karena ada beberapa orang terus ngomong begini, enggak satu orang, beberapa orang. Hamba Tuhan mah enak, memang harus melayani dengan totalitas karena kan dibayar. Sedangkan kami ini enggak. Saya mau tanya ini ya, benar kepada saudara-saudara, hamba Tuhan itu dibayar enggak sih? Melayanan atau hamba Tuhan itu melayani demi bayaran? Saudara-saudara, sebenarnya saya benar-benar terganggu sekali dengan istilah dibayar, begitu ya. Karena hamba Tuhan itu bukan gini, maksud saya hamba Tuhan itu kalau dikatakan profesi itu tidak sepenuhnya benar. Kalau hamba Tuhan itu adalah sebuah status atau sebuah profesi, dia memang harus dibayar karena profesi, profesional begitu ya. Dan dia boleh untuk membuka layanan khotbah yang berbayar. Dibuka layanan khotbah, konseling pastoral, diskon 50% bagi anggota GKI. Kan nggak mungkin saya begitu. Karena memang bukan profesi, nggak tepat kalau dikatakan sepenuhnya profesi begitu ya. Terus hamba Tuhan itu terima gaji nggak sih? Hamba Tuhan itu terima gaji nggak sih? Yang setahu saya, yang saya terima itu bukan gaji, tetapi disebut sebagai JKH. Ini istilah GKI. JKH itu jaminan kebutuhan hidup. Memang beda ya, gaji sama JKH beda. Gaji itu atau upah itu adalah sesuatu yang harus saudara dapatkan karena saudara sudah bekerja. Saudara berhak mendapatkan upah itu gaji. Tapi kalau JKH, jaminan kebutuhan hidup, itu karena seorang hamba Tuhan dipanggil, disuruh melayani full time, sebagai full timer. Tidak boleh bekerja hamba Tuhan itu. Buka tata gerejanya, hamba Tuhan tidak boleh bekerja. Terus kalau hamba Tuhan nggak boleh bekerja, sebagaimana dia makan? Hamba Tuhan kan punya perut ya. Nah itu adalah tanggung jawab gereja yang memanggilnya, karena itu kebutuhannya dicukupkan oleh gereja itu. Makanya sebutnya bukan gaji tetapi jaminan kebutuhan hidup, begitu. Nah saudara yang saya kasihi, bicara masalah hamba Tuhan, sebenarnya kita semuanya ini sama-sama hamba Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, maka kita adalah hamba-hambanya. Kalau kita adalah hamba-hambanya, otomatis kita pasti melayaninya karena kita adalah hamba-hambanya. Bedanya apa saudara dengan saya yang sama hamba Tuhan? Ya bedanya tadi, saudara hamba Tuhan yang boleh bekerja, saya adalah hamba Tuhan yang tidak boleh bekerja. Tetapi harus sama-sama melayani dan ukurannya bukan dibayar atau tidak dibayar. Kalau ukurannya, wah ya hamba Tuhan mah gampang lah, enak karena dibayar. Memangnya saudara mau jadi hamba Tuhan? Kan katanya enak mau dibayar begitu. Dan andaikan, ya saya ingin membalikkan ya begini. Jangankan jadi hamba Tuhan, nggak usah jadi hamba Tuhan.
pelayanan di gereja, kamu mau nggak dibayar pelayanan di gereja? Kalau dibayar, itu ada konsekuensinya. Nanti kalau saudara melayani secara tidak benar, telat, terus pelayanannya salah-salah, harus saya omeli, harus saya marahi. Karena apa? Karena kan sudah saya bayar, kamu melayaninya nggak benar, bisa saya pecat juga. Karena dibayar, rugi dong saya yang membayar. Kalau itu dipakaikan di gereja, aturan kayak begitu, rusak arti pelayanan itu. Karena ukuran kita melayani bukan dibayar atau tidak, no ya. Tadi kembali kepada hakikat pelayanan, mari kita koreksi masing-masing. Motivasi kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk apapun yang lain. Dan yang kedua, aksi kita dalam pelayanan itu harus dikerjakan secara totalitas dengan segenap hati. Saya yakin, seyakin-yakinnya, pelayanan kita akan sangat menginspirasi sekali kalau motivasi kita sudah benar dan aksi kita di dalam pelayanan itu dikerjakan dengan totalitas, pasti akan memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini melalui 3 orang hamba-Mu. Biarlah dari perspektif yang berbeda kami boleh saling melengkapi untuk memperkaya pemahaman umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di dalam gereja Sion Tasikmalaya ini ya Tuhan. Sehingga ada banyak anak-anak-Mu yang tergerak untuk melayani dan dibenarkan di dalam motivasi mereka, di dalam waktu mereka melayani, supaya mereka boleh mengerjakan pelayanan yang berkenan kepadamu, dikerjakan dengan segenap hati, dengan penuh totalitas. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Berkati kami semuanya yang sudah memiliki komitmen yang baik untuk terus mau belajar di dalam penggalian firman Tuhan, untuk terus mau meluangkan waktu di dalam persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja ini. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.